Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi awal terkait dengan trigonometri. Ada 3 bahasan yang coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita coba menggali apa itu sih trigonometri secara singkat saja. Kemudian yang kedua, kita akan memahami tentang perbandingan fungsi trigonometri. Kemudian dan terakhir kita akan membahas tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Baik, kita mulai dengan apa itu trigonometri. Jadi, trigonometri ini itu berasal dari bahasa Yunani atau Greek yang dibagi menjadi 2 suku kata. Yang pertama adalah trigonom yang artinya segitiga dan metron yang artinya ukuran. Jadi, trigonometri itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur segitiga sebagai objek kajian. Ini diambil dari definisi dalam bukunya Rusdianto tahun 2012. Secara singkat sebenarnya, trigonometri ini merupakan ilmu yang ada dari sejak dulu, bahkan di abad 3 sebelum Masehi, ya. Dan istilah trigonometri ini sangat, ya, atau tokoh-tokoh yang memperkenalkan tentang ilmu trigonometri ini banyak dari bangsa Persia, Arab, dan lain sebagainya. Salah satu tokoh yang sangat berperan itu adalah Al-Khwarizm, ya, di mana beliaulah yang memperkenalkan tentang sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya, gitu. Walaupun masih banyak tokoh-tokoh lain. Istilah trigonometri memang pemanfaatan trigonometri itu digunakan sebelum, ya, istilah trigonometri itu ada. Jadi di zaman dahulu trigonometri atau ilmu trigonometri ini digunakan dalam astronomi, ya, dan lain sebagainya, gitu. Itu secara singkat tentang apa itu trigonometri. Jadi memang pusat kajian kita di trigonometri itu adalah berkaitan dengan segitiga, ukuran segitiga, ya. Di sana ada sudut, panjang, sisi miring, dan lain sebagainya untuk segitiga siku-siku. Nah, ini pengantar dasar tentang perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, kita punya lingkaran misalkan, kemudian ini ada titik pusatnya di 0,0. Nah, sekarang ada garis horizontal X, ya, kemudian garis vertikal Y, atau ini juga dikenal sebagai ini apsis, ya. Ini namanya apsis. Ya, jadi X itu apsis dan Y itu adalah koordinat, ya. Nah, berdasarkan ini maka kita coba turunkan gambar ini menjadi sebuah segitiga sehingga bentuknya seperti ini. Nah, berdasarkan gambar ini kemudian kita bisa melihat, ya, atau kita bisa menuliskan perbandingan fungsi trigonometrinya dari suatu sudut pada segitiga siku-siku. Yang mana fungsi sin itu adalah, atau sin alfa, ya, jadi ini sudutnya. Sin alfa itu adalah sisi, sebagaimana definisinya, ya, sisi di depan sudut. Nah, sisi depan sudutnya adalah Y, ya. Jadi misalkan di sini OPQ lah, di sini berarti saya tulis Q. Nah, di depan sudut alfa itu kan adalah PQ, di mana dengan panjang Y. Kemudian di sini OP, ya, OP itu adalah sisi miring, maka kita menuliskan formula sin alfa itu adalah Y per OP, ya.
Nah, begitu juga dengan kosinus. Kosinus itu apa? Sisi di belakang atau di samping sudut diper dengan sisi miring. Nah, tentu di samping sudut ini adalah OQ ya. OQ dengan panjang X. Sehingga cos alfa itu adalah X per OP. Lalu untuk tangen alfa ya Y per X. Diperoleh dari mana? Boleh dari pendekatan bahwa tan alfa itu, jadi pendekatan bahwa tan alfa itu sama dengan sin per cos ya. Sin alfa, jadi sin alfa diper dengan cos alfa ya. Nah, sehingga ini kalau Y per OP dibagi dengan X per OP itu hasilnya ya terakhir sisa Y per X. Itu nilai untuk tangen alfa. Nah, sama juga dengan kosekan alfa. Kosekan alfa itu kan diperoleh dari boleh saja. Jadi kosek itu, jadi kosekan ya, jadi kosekan alfa itu bisa diperoleh dari sepersin. Itu ya. Sepersin alfa. Sama juga dengan sekan, sama juga dengan kotangen. Kalau sekan berarti dia diperoleh dari cos ya. Dari cos alfa. Nah, kalau kotangen berarti diperoleh dari sepertangen. Sepertangen alfa. Nah, itulah perbandingan fungsi trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku gitu. Nah, keenam fungsi ini Anda perlu ingat, Anda perlu pahami bahwa inilah yang akan nanti hal-hal dasar yang kemudian kita manfaatkan pada materi-materi selanjutnya gitu. Nah, ini sudut-sudut istimewa yang tentu tidak asing bagi kalian, mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Bahkan sebenarnya sampai 360 derajat kita tinggal lihat kelipatannya saja. Anda sudah bisa mengetahui bahwa misalkan nih sudut 120 ya, kemudian sudut 180 dan lain sebagainya. Itu juga termasuk pada sudut-sudut istimewa sebenarnya ya. Tetapi pada bagian awal ini ya saya sajikan ke Anda itu ya cukup dari sin alfa, di mana alfanya itu, atau sin theta, di mana tetanya itu dari 0 sampai 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Ini adalah sudut-sudut istimewa yang sudah Anda kenal dari sekolah menengah sebelumnya. Nah, ini contoh soalnya, misalkan dalam segitiga ABC siku-siku di titik B. Jadi silakan Anda gambarkan dulu di mana siku-sikunya atau sudut 90 derajatnya itu di titik B. Diketahui sudut A itu sama dengan alfa dan sin alfa itu 3/5. Kemudian Anda diminta untuk mencari sudut yang lainnya ya. Jadi fungsi trigonometri untuk sudut alfa yang lain. Berarti ada cos, ada tangen, kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Ya. Jadi silakan Anda cari menggunakan formula yang tadi ya, bahwa kalau sin alfa berarti dia sisi depan sudut per sisi miring, kemudian cos alfa samping ya, dia adalah sisi di samping sudut per sisi miring, kemudian tangen itu diperoleh dari sin per cos, kemudian untuk kosekan itu sepersin, sekan itu sepercos, dan kotangen itu sepertangen. Sama halnya juga dengan ini ya. Ini asumsinya adalah bahwa titik ini, jadi
titik ini itu berada pada koordinat kartesius 8,0 dan di sini dimulai dengan 0. Di sini titik 0,0 ya. Jadi di sini titik pusatnya adalah 0,0, kemudian yang diketahui adalah titik P 8,6. Sehingga Anda perlu mencari berapa sih di sini, berapa di sini, dan berapa di sini. Tentu untuk menyelesaikan sisi miring ya kita menggunakan teorema Pythagoras ya untuk bisa menentukan salah satu sisi dari dua sisi yang diketahui dari segitiga siku. Itu pembahasan terkait. Jadi ini terlalu banyak pembahasannya terkait dengan perbandingan fungsi trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nanti akan dibahas di detail pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jadi koordinat kartesius dan koordinat kutub itu memiliki relasi di mana kadang ada beberapa soal misalkan yang diketahui X dan Y-nya, kemudian kita diminta mencari berapa sudutnya ya, dan jari-jarinya juga berapa, atau sebaliknya yang diketahui itu sudut dan jari-jarinya, kemudian kita menentukan titik P-nya itu berapa atau koordinat kartesiusnya itu berapa gitu. Nah, nanti akan dibahas pada video ini. Nah, ini tentang koordinat kartesius. Jadi ya kalau koordinat kartesius itu berarti berkaitan dengan ya. Jadi koordinat kartesius itu adalah suatu titik yang digambar pada sumbu X dan Y. Jadi koordinat kartesius itu berkaitan dengan bidang, bukan ruang ya. Yaitu bidang kartesius yang terdiri dari absis atau nilai X dan ordinat atau nilai Y. Sehingga ini kita tuliskan P, X, Y. Jadi titik ini. Hitung dari mulai sini. Nah, X itu apa? Jarak titik P terhadap Y. Ya. Jadi X itu jarak titik P terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y-nya apa? Ini. Kemudian kita lihat X-nya adalah jarak dari titik ini ya. Oke. Jarak dari titik P ini ke sumbu Y. Nah, itulah X ya. Itulah X atau juga bisa kita tuliskan di sinilah. Kemudian Y itu apa? Jarak titik P terhadap X. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian ini Y. Ini juga Y gitu. Nah, kemudian untuk koordinat kutub, jadi koordinat kutub itu apa? Koordinat juga yang digambarkan pada sumbu X dan sumbu Y, tetapi terdiri dari nilai R, jarak titik dengan koordinat. Jadi R itu jari-jari, jadi di koordinat kutub ini berarti kita menggunakan pendekatan persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat ya, sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, terdiri dari nilai R, jarak titik dengan pangkal koordinat, dan theta. Theta itu apa? Sudutnya, ya. Sudut X, O, P. Jadi, sudut ini. Nah, dituliskan koordinat kutub itu sebagai misalkan P dalam kurung R. R itu jari-jari dan ini sudut theta. Gitu. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi, sudut theta itu adalah ini, di mana itu dibentuk dari sudut X, O, dan P. Kemudian R itu adalah jarak antara 0 dan titik P. Ini sebenarnya lingkaran nih, ya. Ini sebenarnya lingkaran. Ini lingkaran misalkan ya. Dengan jari-jari
R. Nah, hubungannya, jadi hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub itu seperti ini ya. Nah, sekarang coba lihat. Ini kan kalau tadi ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah R, dan tentu bagi X dan Y ini adalah sisi miringnya. Jadi nanti untuk mencari ini, untuk mencari R berarti kita menggunakan teorema Pitagoras ya. Nah, disitulah nanti letak hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat kutub. Sama juga dengan theta, berarti untuk mencari theta ya kita menggunakan namanya arcus tangents ya. Nah, ini kita misalkan nih untuk formula yang pertama, jika diketahui koordinat kutub. Jadi, misalkan kita ingin cari koordinat kartesiusnya dari koordinat kutub yang diketahui yaitu jari-jari dan sudut alfanya atau sudut tetanya. Maka untuk mencari X itu sama dengan R dikali cos alfa. Nah, kita ketahui bahwa R itu apa? Sisi miring ya. R itu adalah sisi miring kalau di koordinat kartesius ya. Atau kalau dilihat segitiga siku dari perspektif segitiga siku. Walaupun kalau di koordinat kutub ini dikatakan sebagai jari-jari. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bahwa cos alfa itu kan sisi. Jadi kalau misalkan tetanya atau alfanya di sini, maka cos itu apa? Sisi di samping sudut per dengan sisi miring. Sisi miringnya adalah apa? R. Samping sudutnya adalah X. Maka di sini berarti kita bisa menuliskan X per R. Dengan demikian berarti kalau kita mencari nilai X-nya itu adalah X-nya adalah R dikali dengan cos alfa misalkan atau cos theta lah ya. Ini saya tuliskan sebagai cos alfa. Sama halnya juga dengan Y. Nah, kita ketahui bahwa sin alfa ya. Sin alfa itu ya sisi depan sudut per sisi miring. Sisi depan sudutnya apa? Yaitu tidak lain tidak bukan adalah dengan panjang Y. Sisi miringnya adalah R. Sehingga kita bisa menuliskan Y per R. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian, Y-nya itu adalah R sin alfa misalkan. Ya. Nah, itulah hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Nah, begitu juga sebaliknya misalkan jika yang diketahui adalah koordinat kartesius yang mana X, Y, maka kita akan mencari jari-jari. Jari-jari itu kalau di dalam koordinat kartesius dikatakan sebagai sisi miring, maka berarti ya tentu kita menggunakan formula kita menggunakan teorema Pitagoras di mana sisi miring itu adalah jadi R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat atau R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Itu untuk mencari jari-jarinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mencari sudutnya. Tentu kita sudah mengetahui di perbandingan fungsi trigonometri tadi tangens alfa itu kalau misalkan kita hanya menggunakan misalkan cos alfa, maka boleh saja ya kita mencari arcus cosnya dengan catatan ya terlebih dahulu kita akan mencari nilai R-nya ya supaya bisa kita masukkan di sini. Berarti kalau kita sudah diketahui X-nya, kemudian R-nya juga sudah diketahui, maka kita bisa menentukan alfanya itu berapa dengan menggunakan arcus cos misalkan. Tetapi kalau R-nya itu belum kita bisa dapatkan, misalkan kita mau cari duluan alfanya, maka pendekatan yang tepat kita gunakan adalah tangens. Karena di tangens itu hanya melibatkan dua sisi saja, yaitu sisi X dan Y, sesuai yang diketahui pada koordinat kartesius. Sehingga tangens alfa itu sama dengan Y per X. Atau alfa itu sama dengan
arcus tangen Y per X. Sehingga kita bisa mudah menyelesaikannya. Nah, ini saya berikan salah satu contoh. Jadi, contohnya misalkan diketahui nih, ini berarti koordinat kartesius ya. Jadi ini ini koordinat kutub, ini adalah R-nya, ini adalah alfa atau tetanya. Jadi ini alfanya. Nah, seperti diketahui bahwa untuk mencari koordinat kartesius berarti kita cari nilai X dan Y-nya. X-nya formulanya adalah R cos alfa, Y-nya adalah R sin alfa. R-nya berapa? 8. Kemudian cos 30 dan Y-nya adalah 8 sin 30. Sehingga prosesnya seperti ini. Dengan demikian, koordinat kartesiusnya adalah 4 akar 3,4. Kemudian silakan Anda cari untuk soal nomor B dan juga soal ini. Ini menjadi tugas Anda. Nah, bersamaan juga soal yang ini tadi. Ya. Nah, ini juga menjadi tugas Anda. Baik, saya kira itu penjelasan saya terkait dengan materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.